Nah, kali ini nih di podcast kali ini nih kita sebenarnya kepin ngebahas nih, Bro. Bukan kemarin sih, berapa minggu yang lalu ya ada kejadian yang kurang mengenakan. Jadi ya, lu sama si Rizky ya? Sama si Rizky lagi riding di BSD itu, tiba-tiba di-cut. Jadi gini, Bro. Ini kan sebuah edukasi ya. Kenapa gue bilang ngeyel? Itu kalimat-kalimat yang sering keluar kalau misalkan terjadi kecelakaan itu adalah ya namanya juga musibah. Tapi ada satu pertanyaan nih, Bro. Ini mungkin lo juga kaget gue nanya gini. Dan ini juga netizen pasti menanyakan ini. Kontennya settingan atau enggak? Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Gus Ali bersama gue Gus Ali. Oh iya, Gus Ali channel gue ya. Nah, kali ini kita ini podcast pertama bersama Steve Joe. Gila, lama banget gak ketemu ya? Iya, Bro. Terakhir ketemu bro 2 bulan lalu ya kali ya? Setahun lalu lah. Buset, setahun lalu. Mantap. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Wah, pokoknya terakhir gue ketemu Steve Joe tuh Steve Joe masih segini, sekarang udah Oh segini. gitu ya? Lo segini? Gue segini terus gue. Nah, jadi kali ini nih, ini kan podcast pertama di channel Gus Ali. Kan tadinya si Ivan sudah podcast juga, habis itu di lokasi yang sama, di RSV Helmet. Gue excited banget nih. Mantap jiwa. Gus Ali Talk akhirnya. Gus Ali Talk. Podcast, guys. Iya, berawal dari awalnya tuh gue ngeliat Steve Joe kan podcast. Habis itu gue bilang, anjir kok podcast keren juga nih. Gue bilang, lu motovlogger pertama nih yang podcast yang gue tahu ya. Habis itu ya udah deh, gue juga bikin juga. Gue gak mau kalah sama Steve Joe gitu. Apa tuh? Harusnya lu yang bikin pertama. Nggak cuy, lebih cocok lu. Lebih cocok lu lah. Nggak, kalau kayak yang Deddy Corbuzier itu cocoknya lu. Itu plagiat namanya. Oh, plagiat. Iya. Nggak, inspirasi kan tapi bisa. Lu inspirasi gua. Wede, pinter nih. Gue jadi merasa hebat. Tapi emang hebat. Nah, kali ini nih di podcast kali ini nih kita sebenarnya kepin ngebahas nih, Bro. Kan lu kemarin bukan kemarin sih, berapa minggu yang lalu ya ada kejadian yang kurang mengenakan. Jadi ya lu sama si Rizky ya? Sama si Rizky lagi riding di BSD itu, tiba-tiba di-cut. Gua kan sebagai viewers, gua lihat dari video aja gitu kan. Judul videonya ini juga lagi gua buka. Semua definisi ngeyel ada di Ngabers ini. Sabar yang belum Rizky. Nah, gimana sih kejadiannya? Oh, sebentar. Sebelum kita bahas kejadiannya, ini sedikit cuplikan videonya. Woi. Hei. Hati-hati lah bro, bawa motornya. Lu main potong aja lu. Lagi buru-buru ini bang. Ya cuman semua orang juga buru-buru, nggak gitu juga kali. Gue juga udah telat kerja ini bang soalnya bang. Iya, cuman lu potong jalur orang itu kasihan. Nah kalau misalnya sampai kenapa-napa. Gini lo bro. Agak. Gua negor dia bilang kenapa. Bukan kenapa. Maksudnya lu ngebahayain orang. Gue lagi buru-buru bang. Ya buru-buru semua orang juga buru-buru. Santai bang, ada yang lecet ini kan? Iya bang. Ya bukan masalah santai. Bukan masalah santai, nggak ada yang lecet. Karyawan lu bos. Dikasih tahu malah galakan dia. Gue terus ini kenapa nih? Jadi gini, tadi kan kita orang riding berdua nih pak ya. Dia ini dari kiri ke kanan, potong jalan. Kita orang tegur, ini soalnya nggak salah, ngomongnya nyantai aja. Udah lama bang, ngomongnya. Kok lama ya, namanya kita pelan-pelan. Ntar anak moke bawa motor kencang dibilangin kebut-kebut. Bawa pelan salah. Enggak pelan, nih ya, kita orang tadi ngerekam kok. Lah kok nggak mungkin sih? Gimana nggak mungkin? Nah, itu kan tiba-tiba dari di-cut, habis itu jadi berhenti, habis itu jadi ngobrol, bahkan sampai lu masukin ke podcast lu juga kan. Gue nonton tuh podcastnya sampai habis, by the way. Podcastnya tuh kita kasih cuplikan pas gebrak meja aja nih. Kok gue di kanan lah? Ini udah kelar ya? Iya. Gue udah sabar dari tadi ya. Lu ngulang lagi, bahas lagi. Biasa aja. Ya biasa aja. Gak usah nunjuk. Dari tadi gue ngomong udah baik-baik. Nah, gimana bro? Kok jadi panjang gitu? Sampai di DM, sampai panjang gitu gimana? Oke, sebelumnya gue ucapin makasih banyak ya karena gue menjadi sebuah kehormatan buat gue bisa datang ke podcast pertamanya Gus Ali. Alhamdulillah. Dan kita bisa sharing, bisa ngobrolin problematika yang terjadi di dunia permotoran yang khususnya ada di konten gue hari ini. Iya betul. Ya udah, jadi ceritanya ya sesuai dengan yang ada di video ya, kita lagi
riding bareng emang rencananya collab juga, ngenalin ke Luna Diana juga kan, Blue Rizky, kita riding bareng moge gitu kan. Terus di situ tuh kondisi jalannya itu sepi sebenarnya. Jam berapa sih? Jamnya sih jam siang sih. Oh, jam siang. Gue lupa jamnya jam berapa. Itu jalanannya sepi di situ. Jadi bukan termasuk jalan besar gitu, dan muat mobil 2 sih. Nah, jadi kita lagi mau belok kiri. Itu kan pertigaan kan? Nah, itu bener-bener ini tuh enggak, lu di kanan, lu di tengah, lu di mana gitu. Kalau mau belok kiri jangan dari tengah, jangan dari kanan. Ya terus dari mana? Dari kiri. Kan kita lagi riding gitu. Itu banyak banget tuh yang ngedebatin itu. Nah, makanya bagus banget nih lu mau bahas yang itu, karena ada banyak poin penting sih. Satu, tentang kecepatan berkendara. Banyak yang bilang moge kok jalannya pelan gitu. Terus lu ngapain jalan pelan-pelan di tengah, lu ngapain jalan pelan-pelan di kanan. Masalah kanan atau tengah itu udah di-cut lah, lu bisa lihat lah gue di mana gitu kan. Iya. Nah, anggap tengah, lu ngapain jalan pelan-pelan tengah. Ya sekarang kita ngomongin jalan pelan-pelan ya. Itu tuh ada, kalau nggak salah ya, batas kecepatan menurut undang-undang itu ada 4. Kalau jalan bebas hambatan itu kalau nggak salah 100 km per jam paling tinggi. Terus kalau jalan antar kota itu 80 km per jam. Ada namanya jalan dalam kota. Jalan dalam kota itu 50. Terus ada namanya jalan permukiman. Jalan permukiman itu 30. Nah, anggaplah BSD itu jalan dalam kota lah. Nah, kita nggak ngelewatin batas kecepatan di situ. Kalau batas kecepatan 50, kecepatan gue 30. Jadi mereka tuh nuduh lu terlalu pelan atau terlalu ngebut? Terlalu pelan. Oh, makanya disalip. Iya. Kalau misalkan ngomongin terlalu pelan, batas kecepatan pemukiman kan 30. Kita nggak apa-apa pelan kan? Iya. Terus kok jadi panjang gitu kenapa? Kenapa lu ladenin gitu loh? Justru bagus. Jadi gini bro, ini kan sebuah edukasi ya. Kenapa gue bilang ngeyel? Itu kalimat-kalimat yang sering keluar kalau misalkan terjadi kecelakaan itu adalah ya namanya juga musibah. Tapi kita nggak tahu nih musibah itu datang dari mana, dia sengaja apa enggak. Nah itu anak-anak itu sering ngomong tuh berkali, ya namanya juga musibah bang kalau kecelakaan. Yang kita nggak bisa ngomong begitu, kita harus lihat dulu nih sebabnya kenapa bisa kecelakaan. Itu poinnya. Oke. Nah jadi di situ kita upload videonya. Tadinya sih gue bilang wah nggak usah di blur lah mukanya deh gitu. Kata si Blue Rizky ngetin jangan gini. Ya lu tau lah jejak digital segala macam. Oh ya udahlah gitu ya nggak usah di blur. Akhirnya kita blur nih. Kita blur bertiga sepakat nih konten gue, Luna sama Blue Rizky kita blur. Tapi tiba-tiba si anak-anak itu nge-DM nggak terima kalau kita up video itu. Jadi panjang. Nah harus kan opsi gue kan gak usah tanggepin. Atau sekalian nih jadiin traffic. Traffic juga kan. Bisa gini bro, kalau misalnya lu bermasalah dengan motovlogger, kalau lu emang sudah salah ya ujung-ujungnya lu dikontenin. Dari konten ini tuh secara hukum tidak salah. Namanya juga konten kreator. Iya, jadi kalau misalnya kayak konten gue halal digeber, yang udah gue stop lama banget karena gue sendiri nggak tenang. Jadi saat gue ngegeber, yang gue geber pelawan arus. Mereka mau membela diri gimana? Muka mereka kelihatan. Ada yang nge-DM gue, ada yang ngancem-ngancem gue. Gue bilang samperin aja. Secara hukum lu nggak bisa nyentuh gue gitu kan. Jadi hati-hati kalau ketemu orang yang beneran nanti lu dikontenin jadi blunder. Gimana? Itu lu paham kan? Iya. Paham kan? Nah itu. Ya, mereka mau aja datang. Ya itulah, gue pikir ya cuman sekedar DM doang nih. Ya tapi ternyata mereka mau datang. Nah ini berarti gue yang kedua kalinya podcast gue kedatangan, kalau lu kan gue anggap kayak bintang tamu lah, motovlogger juga. Kedua kalinya ketemu orang yang memang ada masalah di sosial media. Untuk berdebat ya, kalau nggak salah yang pertama lu kan debat sama yang komen itu kan, yang masalah balap liar kan. Balap liar nabrak orang. Tapi beda bro, kalau yang itu orangnya juga orang yang gimana ya, gue ngeliat videonya orangnya tuh siap berdebat sehat. Betul. Bukan sekali. Masalah gede-gedean ego jadinya. Betul kan. sekali. Iya kan. Lu gemes kan nontonnya? Hah? Lu gemes kan nontonnya? Apa lagi gua? Enggak sih, jujur gue ngeliatnya gue nggak gemes, karena gue ngeliat lu berdua yang gemes. Iya. Gue cuma ngakak anjir. Nih si Rizky sama Steve udah emosi. Lu tapi lu kalau di posisi gua gimana, bro? Gue nggak gue tanggepin sih. Enggak, seandainya nih lu lu jadiin konten lah gitu. Kalau sampai podcast, sampai udah podcast sama mereka.
Ya. Gue mau tahu Gus Ali itu bakalan gimana, maksudnya nyekat-nyekatnya Yang pasti sih kalau mereka debat sama gue nggak bakal nemu jalan keluar deh. Gitu aja. Lu kan pernah, lu ngundang gue ke podcast lu kan. Lu lihat sendiri jawaban gue seperti apa. cekat terus ya. Iya bisa kalau orang kayak gitu. Harusnya gue ngajak lu ya. Nggak lah, nggak mau gue. Lah nggak mau. Nanti AdSense-nya bagi 2. Lu. Sabi. Ya tapi kan endingnya tuh gimana bro? Akhirnya tuh setelah abisnya gue lihat video lu, abis lu gebrak meja, yang satu mau kabur, ya kan? Abis itu nih. Ntar gue ngomong di sini, ntar dia ini lagi soal lagi. Gak apa-apa lu jadiin podcast lagi. Nggak, tapi ini kita kasih footage yang pas gebrak meja abis itu mereka bingung ya, ini footage-nya. Kok gue di kanan lah? Ini udah kelar ya. Iya. Gue udah sabar dari tadi ya. Gue tanya nih, lu lihat gue, gue. Nah abis itu tuh endingnya nggak ada bro. Jadi gini. Sorry ya, ngap ya. Gue bilangin di sini ya. Gimana nih? Menurut gue ya, dia berbekal gue depan kamera, dia nggak bakalan macem-macem sama gue, nggak bakalan nyentuh gue gitu. Berbekal itu. Nah jadi setelah Tapi lu juga nggak bakal nyentuh dia sih. Habisnya secara hukum kalau lu main tangan duluan lu kena dong. Ya makanya gue ceritain nih makanya apa yang terjadi setelah kamera mati itu banyak banget yang nanya. Nah jadi setelah itu udah kan off, terus kamera mati, dia balik. Sebelum balik gue bilang, lo kalau masih gitu-gitu lagi ya sampai ketahuan sama gue, abis lo sama gue gitu. Udah kesel banget ya. Gue kesel banget. Akhirnya minta maaf. Iya sorry banget. Jadi di depan kamera sama di belakang tuh beda. Dia abisnya ngelihat di kamera mungkin dia nggak mau kalah juga gitu ya. Satu itu egonya gede banget itu. Ya di belakang kamera udah kayak ya diem banget, maksudnya apa ya bahasa gue kicap banget. Ya para penontonnya juga gue bacain komennya pada gemes semua kan. Kalau gue sih gue ngeliatnya gue ngakak aja sih, abisnya kayak ngelihat lu berdua menahan emosi gitu, anjir kocak. Abisnya gue tahu si Rizky, gue kenal si Rizky ini orangnya nggak bisa marah. Abis itu di video itu dia berusaha menahan diri untuk tidak marah, gue ngakak gitu loh, anjir. Kalau gue tahu, gue udah ngeliat lu marah gitu kan, anjir gue kocak aja gitu ngeliatnya. Tapi ada satu pertanyaan nih bro, ini mungkin lu juga kaget gue nanya gini, dan ini juga netizen pasti menanyakan ini, kontennya settingan atau enggak? Gue gak kaget itu mah lu tanya gitu. Nah abisnya udah banyak banget yang settingan, ini itu lu lihat komen di TikTok lah. Itu mah gue udah kaget. Abisnya saat lu ngupload, haters lu dan Rizky tuh ngelapor ke gue. Udah siap-siap. Bang, react deh, ini settingan nih pasti gitu. Gue mending undang lo ke podcast ini aja. Iya, bahas di sini. Jadi kita bakal dengar langsung dari Steve Joe, apakah ini settingan atau enggak? Gimana bro? Kalau konten gua ada tuh yang yang bener-bener nggak kelihatan settingan, tapi dibilangnya settingan. Ada satu konten gua yang kalau nggak salah gua bawa motornya Extreme, yang Budget X. Oh iya. Tahu gue. Ini mau bikin yang itu di Ninja. Iya. Mau bikin konten apa juga dibilang tetap aja ada aja gitu yang bilang settingan. Dari Ninja itu lu dibilang settingan? Iya, ada aja gitu yang bilang settingan. Makanya boleh kita tampilin nggak videonya? Boleh. Nih contoh video yang dikira sama netizen adalah konten settingan. Langsung aja kita tampilkan videonya. Ya bang, silakan bang, lewat bang duluan. Oke. Abisnya itu gini bro, abisnya gini. Gua kasih cerita sedikit ya. Saat kejadian, si Rizky update di sosmednya. Update gila-gilaan. Tak. Di satu sisi lu diem. Lu update sekali, lu diem. Ya kan?
saat dia update berkali-kali, orang makin menanyakan, kok ini terus-terusan diupdate, kok gini terus gitu kan. Habis itu kok dalam beberapa waktu tiba-tiba masuk ke podcast, orang lapor ke gue gila. Habis itu kayak, Bang, coba deh react gitu kan. Oh, karena itu ya update itu ya. Iya, gue mikir, tak ini settingan atau enggak gitu. Ya habis itu gini bro, sekarang motovlogger settingan tuh banyak banget gitu kan. Habis itu membedakan yang settingan dan real tuh susah karena jujur ya, banyak produser dadakan ya. Apa? Banyak produser dadakan. Iya, gue nggak ada problem sama motovlogger settingan ya. Abisnya menurut gue sih itu juga effort gitu kan. Untuk membuat settingan itu juga perlu talent, perlu ini asal nggak membawa pengaruh buruk ya. Kalau misalnya membawa pengaruh buruk, ya cuma satu kata sih, dua kata sih, fuck you gitu kan. I don't give a fuck mereka mau berpikir gimana. Menurut gue kontennya sampah kalau emang sampah gitu kan. Tapi kalau emang udah untuk edukasi ya beda cerita. Tapi kalau emang ini real, ya wow. Ada aja kejadiannya anjir. Maksudnya anjir. Gimana ya? Ya kalau emang gue waktu ke daerah lu, itu gue sempat di-cut gitu juga gitu. Gue tahu yang cerita ya. Nih tiba-tiba dia datang nih nyampe ke tempat. Gila anak motor di sini parah bro. Iya anjir. Dan nge-cutnya gini. Jadi ini jalanan, ya kan? Ini ruko. Orang tuh masuk ke jalan ruko. Sama kayak gua ya. Iya kayak video pertama dia. Itu gue persis loh. Si Ivan bilang, Mr. November bilang, Li, lu di-cut gini-gini. Anjir gue bingung gue salah apa. Dan orangnya yang nge-cut kayak nggak sengaja nge-cut. Jadi bukan sengaja nge-cut gitu, bukan. Emang cara ridingnya gitu. Begitu ya. Dan emang kalau lu gini, kalau lu di jalanan, semakin lu ke daerah industri, biasanya yang riding semakin serem-serem. Dan skill ridingnya semakin jago. Kenapa? Karena lubang-lubang jalanannya tuh serem-serem. Gue kena berkali-kali itu. Jadi ini konten no settingan, kejadian real. Nah ini jadi sekalian klarifikasi berarti. Oh banyak yang ngelaporin tuh? Oh banyak banget bro. Kenapa? Ngelapornya itu bukan cuma DM loh, bahkan yang kenal sama si Rizky sama lu, nanya ke gue langsung, Li, menurut lu gimana? Gue nggak tahu. Oke. Artinya lu concern sama settingan tersebut ya? Iya, bisa gini bro. Saat sudah di-up di sosmed, kalau cuma sekedar konten ya udah sekedar konten. Tapi ini menjadikan kayak drama sama seseorang, dan itu membuat kayak bahayanya si seseorang itu kalau ini settingan ya. Tiba-tiba udah merencanakan settingan gini, toto digebukin sama orang. Misalnya, gue bikin settingan. Nih, misalnya gue bikin konten settingan. Misalnya gue bikin konten settingan sama lu. Tapi lu bukan konten creator nih. Gue cuma minta tolong ke lu, cuy. Gue bayar lu 5 juta, lu pura-pura mukul gue. Gue pakai helm, lu pukul. Di jalan tapi ya, abis itu lu cabut. Misal, pas lu udah mukul gue cabut, di kamera itu kelihatan plat nomor lu. Terus gue buat tuh konten, gue marah-marah di sosmed. Orang-orang nyari lu. Makanya kalau yang di blur itu, ya gue pernah lihat komen nih. Di blur pasti settingan. Iya. Oke. Gue baru mudeng lu. Iya, itu yang gue takutin. Abisnya gini bro. Iya benar. Motovlogger settingan, bukan cuma YouTuber settingan, itu sudah ada dari dulu. Dari sebelum kita mulai motovlog, gue 2016, lu kapan mulai YouTube nih? 2020. Dari sebelumnya itu motovlogger yang generasi yang di luar negeri, itu ada channel-channel yang sampai totalitas. Settingannya? Totalitas gila. Masa penculikan dia nemu handycam, toto dikejar, toto mobil kejar-kejar. Itu settingannya gila, menurut gua keren banget gitu loh. Iya, tapi itu keren banget sampai ada yang nembak-nembaknya gitu. Tapi kameranya GoPro, lu cari deh, nanti gua kasih linknya. Keren banget itu gitu. Film action banget ya kayak gitu. Tapi di opening videonya dibilang semua konten di sini adalah fiksi. Fiktif belaka. Fiktif gini. Tapi orang nontonnya seneng, orang nungguin gitu kan. Jadi obrolan kita nih jadi kemana-mana ya bro ya. Wah mantap. Gue mau low voice kayak Gus Ali ya. Halo. Keren ya? Pakai ini headphone gimana? Suara gue bagus. Pakai. Anjay. Ini gue nanya ini kameramen ini. Ya enggak tahu loh. Wah, jadi kali ini nih podcast pertama di channel Gus Ali kedatangan bintang tamu yang luar biasa, Steve Jo. Bintang tamu. Ya udah, bulan tamu. Planet tamu. Jadi kedepannya insya Allah nih bakal ada collab lagi, bakal kita masuk podcastnya Steve Jo juga. Steve Jo juga ada podcast kan, mantap juga. Jadi ya kita namanya di sini untuk menjalin tali silaturahmi sebagai biker. Betul. Konten boleh beda tapi persaudaraan tetap nomor 1 ya nggak bro? We are in a different path but we are still brothers. Mame. Bro,
Gue cuma mau bilang terima kasih banget ya udah datang ke Gua yang podcast terima ini. kasih, yang Mantap. Emang luar biasa. Helm baru lagi. enggak, itu gue ngejilat aja sih. Anjir. Nah, nextnya ini kita bakal Tapi bahas. bener nih, ini gue lurusin lagi ya. Apa tuh? Ini benar. Apa tuh? Gue yang makasih. Oh iya. Karena gue tahu, sama-sama. gue tahu lo dari gue belum apa-apa, maksudnya Belum gua lahir. belum lahir, Padahal tuan belum lahir di motovlogger. Dar, ini sebelum kita tutup nih. Umur lu berapa? Apa? Udah tahu gue. Oh iya. Umur Tebak. lu. Coba ya kalian tentukan sendiri karena jawabannya nanti bakal ada di Instagram deh ya. Kalau di video selanjutnya takutnya kelamaan. Bisa gue mau touring nanti. Tapi lu ngomongin tuan ya, lu matang gue anggap ya Li ya. Gue anggap nih kan gue udah berkali-kali ketemu sama lu. Gue anggap lu sangat matang dalam Anjay. berpikir. Serius. Kok bisa? Bedanya apa? Gue nggak tahu, gue lihat lu apa ya. Gue salut sama yang lu disuruh sama apa tukang parkir tuh yang sering masuk ke jalur busway, lu nggak mau, gitu. Lu matang. Oh. Enggak, kalau gitu mah gue juga mikirnya udahlah buat apa gitu. Enggak sih, simpel aja bro. Simpel aja kayak gue nggak mau ngelanggar ya udah ini prinsip gue gitu kan. Lu gitu. dewasa sih. Alhamdulillah. Kalau dewasa lu. Wah gila. Serius, Komen dulu biar mereka tahu tuh umurnya Steve Jo berapa, umur Gus Ali berapa. Kok tingkat kedewasaan mah tiap orang beda-beda. Tapi lu jauh lebih dewasa dari Berarti gua. gue tua dong bro. Dewasa sama tuh beda lo. Age. Gimana sih bahasanya? Age. Age. Just number. Age just a number. Yoi. Jadi kalau misalnya yang merasa aduh umur gue udah segini kok gue lemes badannya, bisa langsung latihan sama Steve Jo juga. Betul. Wah oke deh, sekali lagi makasih ya bro. Gue yang makasih banyak. Wah mantap. Kalau teman-teman yang penasaran sama Steve Jo, YouTube channelnya ada di deskripsi dan jangan lupa follow juga Instagram Steve Jo yang ada di sini dan jangan lupa juga follow RSV Helmet, Instagramnya ada di sini karena ini podcast tempatnya dari RSV Helmet. Wah anjir kaget. Gue langsung dipromosiin sama Gus Ali. Mantap. Wah mantap bro. Thank you lagi. Gue yang thank you. Waduh, tetap dibalas tuh sama. Kayak lo ngomong gini gue masih jawab gitu. Sebuah kehormatan buat gue bisa duduk di sini, ada di podcast pertama lu. Alhamdulillah. Ngobrol bareng sama lu. Mudah-mudahan podcast Gus Ali Talk, ya lu udah sempat ngomong Gus Ali Talk. Mudah-mudahan Gus Ali Talk ini bisa membawa Efek positif buat teman-teman motovlogger, teman-teman penonton, teman-teman anak motor dan teman-teman yang mau main motor untuk kedepannya. Amin. Ya, ini jejak digital nih nggak bakal pernah hilang di YouTube. Jadi sampai kita tua kita bakal nonton ini. Gus Ali, orang yang gue hormatin, terima kasih banyak udah Thank you undang gua bro. kesini. Thank you. Sukses. Amin. Nah, buat teman-teman yang kepingin kita bahas topik lainnya silahkan komentar juga. Undang Jadi, siapa lagi? Undang siapa lagi? Kalau mau Steve Jo lagi kasih komentarnya aja. Oke guys, jadi itu aja. Gua Gus Ali undur diri dan Steve John dari pamit. we see you in the next video. Ride safe as always. Goodbye. Goodbye.